Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai pekerjaan, profesi, dan profesional. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 memiliki 3 anggota, diantaranya Aditya Risma Rara Putri, Amanda Rizky, dan Sabrina Amalia Putri. Selanjutnya kami akan membahas 4 topik. Yang pertama, kebutuhan manusia. Yang kedua, bekerja, pekerjaan, dan profesi. Yang ketiga, profesi dan profesional. Yang keempat, kompetensi profesional. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kebutuhan manusia. Menurut Abdul Qadir tahun 1997, kelompok kebutuhan dibagi menjadi 4, diantaranya kebutuhan ekonomi, kebutuhan psikis, kebutuhan biologis, dan kebutuhan pekerjaan. Yang pertama adalah kebutuhan ekonomi, di mana kebutuhan yang bersifat material seperti sandang, pangan, dan papan. Selanjutnya kebutuhan psikis, yaitu kebutuhan yang bersifat non-material seperti kebutuhan rohani, misalnya beribadah, hiburan, dan pendidikan. Yang terakhir kebutuhan biologis, yaitu kebutuhan untuk berkembang biak atau kelangsungan hidup seperti menikah dan membentuk keluarga. Poin selanjutnya adalah bekerja. Bekerja adalah kodrat manusia serta merupakan kebutuhan manusia. Menurut Al-Quran, bekerja adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Thomas Aquinas yang dikutip oleh Sumayono, tujuan orang bekerja ada 4. Yang pertama, memenuhi kebutuhan hidup, yaitu sandang, pangan, papan, kendaraan, dan pernikahan, serta wifi dan paketan internet. Yang kedua, mengurangi tingkat pengangguran dan kriminalitas, yaitu aktivitas yang merugikan bisa dikurangi. Dan yang ketiga, melayani sesama, yaitu hasil dari bekerja dapat dipergunakan untuk kepentingan umat manusia. Yang keempat adalah mengontrol gaya hidup, yaitu seseorang yang bekerja pasti mempunyai rencana kerja dan hidup. Profesi dan profesional. Profesi merupakan bagian dari pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan adalah sebuah profesi. Menurut Bungle, dikutip Gilley dan Eklund tahun 1989, profesi adalah bidang usaha manusia berdasarkan pengetahuan di mana keahlian dan pengalaman pelakunya diperlukan oleh masyarakat. Profesi mencakup 3 hal, yaitu pekerjaan tertentu, pengetahuan dan keterampilan tertentu, dan juga pendidikan tertentu. Selanjutnya adalah profesional. Profesional adalah seseorang yang melakukan profesinya secara benar dan menurut ketentuan etika profesi yang berlaku. Beberapa sikap seseorang yang profesional adalah komitmen tinggi, tanggung jawab, berpikir sistematis, penguasaan materi, dan menjadi bagian masyarakat profesional. Yang pertama, komitmen tinggi. Profesinya inline, tidak heterogen, dan dikembangkan secara terus-menerus. Yang kedua, tanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap profesi dan hasil pekerjaannya. Yang ketiga, berpikir sistematis. Pola pikir yang terencana, runtut, efisien, dan efektif. Yang keempat, penguasaan materi. Menguasai dan terampil terkait dengan pengetahuannya. Yang kelima, menjadi bagian masyarakat profesional, seperti menjadi anggota asosiasi profesi untuk keep in knowledge. D. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan pengetahuan dan keterampilan seseorang yang memiliki profesi tertentu dengan ukuran tertentu. Menurut Gilley dan Eklund tahun 1999, standar profesional dapat diukur dari 4 pendekatan, yaitu pendekatan berorientasi filosofis, yang kedua pendekatan perkembangan bertahap, yang ketiga pendekatan berorientasi karakteristik, yang keempat pendekatan berorientasi non-tradisional. Yang pertama, pendekatan berorientasi filosofis meliputi A. Pendekatan lambang profesional seperti sertifikat, lisensi, dan akreditasi. B. Pendekatan sikap individu, seperti pelayanan proses individu untuk masyarakat yang diakui. C. Pendekatan elektik, yaitu profesional diukur melalui proses seperti prosedur, teknik, metode, dan konsep serta pemikiran akademis secara komprehensif. Yang kedua, pendekatan orientasi perkembangan, mengingat profesional merupakan proses evolusi bukan revolusi. Yang pertama, berkumpulnya para profesi tertentu.
Yang kedua, melakukan adopsi pengetahuan tertentu. Yang ketiga, membentuk organisasi profesi. Yang keempat, membuat mekanisme persyaratan atau kualifikasi profesi. Yang kelima, membuat kode etik. Yang keenam, melakukan revisi kualifikasi. Yang ketiga, pendekatan orientasi karakteristik. Ada 8 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kode etik. Yang kedua, pengetahuan. Yang ketiga, keahlian dan kompetensi. Yang keempat, tingkat pendidikan. Yang kelima, sertifikat keahlian. Yang keenam, proses atau riwayat pekerjaan. Yang ketujuh, adanya kesempatan untuk menyebarluaskan dan bertukar ide di antara anggota. Yang kedelapan, tindakan disiplin etika profesi. Yang keempat, pendekatan orientasi non-tradisional, yaitu pengukuran dilakukan sejak awal dimulainya seseorang menekuni profesi. Thank you.